Assalamualaikum pemirsa JTV, kali ini kita live dari Cafe Insignia yang berada di Jalan Prabuloro, Kelurahan Bagungan, Kecamatan Gelagah. Nah, seperti biasa pemirsa JTV, dalam program Dialog Khusus kita akan nanti berbicara tentang politik yang tentu saja kita tahu bahwa tanggal 9 Desember mendatang akan diselenggarakan kontestasi pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020. Dan tentunya saya Mema Saskia bersama Bung Samsul tidak sendirian. Sudah hadir narasumber, ini luar biasa, baru turun dari pesawat langsung ke sini, Bung Zulfikar Arsa Sadikin. Sehat ya Bung ya? Sehat walafiat, alhamdulillah, dari pesawat langsung ke sini, luar biasa. Nah, pemirsa JTV, saya bersama Pak Samsul nanti akan membahas tentang pilkada bersama Bang Zulfikar Arsa Sadikin. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 2. Nah, dan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah Partai Golkar turun gunung untuk mendukung pasangan Yusuf Riza. Wah, luar biasa ya. Ini Bung Samsul gimana nih? Ya, makasih Mema. Ya. Oke, ini suasananya rintik-rintik Mas Jul, karena ada dua penyanyinya, satu MC, satu penyanyi ya. Mas Jul ini rintik hujan ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Ya. Host dan penyanyi. Ya, siap. Karena diawali dengan host dan penyanyinya seperti itu. Bang Jul, ini tadi dari Jakarta ya Bang Jul ya? Iya, saya dari Jakarta langsung ke sini, darat langsung ke sini ya. Waduh, ini apa ini? Insignia. Ya. Jadi ternyata saya tadi nyebutnya hampir insomnia Mas. Insomnia. Bung Samsul kayaknya kebanyakan ini live jadi ngantuk ya, jadi insomnia ini. Bang Jul, ini kebetulan biasanya kalau JTV live begini, ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Banyuwangi, juga biasanya itu disaksikan juga Bang Jul oleh TKI Banyuwangi yang kebetulan ada di luar negeri, misalnya Hong Kong, misalnya Taiwan, Arab Saudi. Mereka ingin juga ikut perkembangan suksesi kepemimpinan di Banyuwangi. Bang Jul, sebelum dimulai saya berikan kesempatan lah untuk menyapa mereka dulu Bang Jul. Kelihatannya ingin mendengarkan suara Bang Jul yang nyaring dari Jakarta ini kelihatannya. Silakan Bang Jul. Oke, terima kasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga Banyuwangi yang saya hormati, mudah-mudahan sehat walafiat selalu, termasuk kepada warga Banyuwangi yang menjadi pekerja migran di Indonesia di seluruh negara. Seluruh negara, benar, iya. Ini Bang Jul, para TKI, anggota DPR RI Komisi 2 ya, komisi yang salah satunya mitranya adalah terkait dengan pemilu Bang Jul ya, pemilu terkait dengan Bawaslu dan KPU RI. Mitra kerja kita salah satunya KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara. Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari DKPP ya. Ya. Tupoksi kita. Jadi kalau ada penyelenggara miring-miring gitu kan, urusannya dengan Bang Jul. Nanti dilaporkan aja ke Bawaslu biar dilaporkan ke DKPP. Kita mintakan mereka independen, profesional, netral gitu. Oke, netral, dipercaya. Aplaus untuk Bang Jul dulu lah. Bang Jul, kita mulai diskusi yang pertama. Silakan. Bang Jul, secara umum sebenarnya masyarakat Banyuwangi juga butuh gambaran ya, apakah Banyuwangi ini sendirian dalam berpilkada hari ini? Mungkin Bang Jul juga potret dari daerah lain, juga provinsi lain yang sebelum kita masuk ke sesi diskusi tentang pilkada Banyuwangi. Mas Samsul dan teman-teman, memang saya datang ke sini itu sengaja untuk bicara dua hal. Satu, bicara yang umum terkait dengan tugas saya sebagai anggota DPR RI Komisi 2 ya. Yang kedua, bicara khusus sebagai fungsionaris partai terkait pilkada Banyuwangi. Boleh. Nah, Banyuwangi ini tidak sendirian Mas Samsul pilkada. Tidak kita sendirian, ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Bahkan yang terkait itu ada 309 daerah.
Jadi, 309 daerah. tanggal Ya. 9 Desember nanti itu. Ora dewean gitu Banyuwangi. Oh, ora dewean. Bahasa Iya. Jawa ini ora dewean. Iya, jadi artinya memang ini serentak Bang Jul ya. Iya, pilkada serentak keempat kalau mengikuti yang sudah-sudah ya, Iya. 2015, 2017, 2018, nah ini yang keempat. Iya, jadi siklus 2020. siklusnya hari ini yang keempat dan di Indonesia ada 270 Bang Iya, Jul ya. 270 daerah. Daerah ya, Iya, yang iya. 9 Desember nanti Ya, tanggal 9 Desember nanti coblosan kalau coblosannya masyarakat kita. ya. Coblosannya akan digelar memahaminya. pada 9 Desember yang akan datang. Iya, iya. Nah, masuk ke Banyuwangi begitu kalau ke Golkar sendiri target secara nasional berapa Bang Jul? Kita ingin menang 60% dari 60% 270 itu. dari 270. Iya, 60%. 60% berarti berapa kalau dari 270 Bang Jul? Sekitar dari berapa, Bang? 270 ya 200 sih ya, 60%-nya 150 lebih. Berapa memang? Berapa, 60%-nya dari 270. 180-an ya. Oh, berarti guru matematika Iya, biasa iya. lah ini ya. Guru matematika. Kita kan dengan Bang Jul kan politisi, jadi tidak hafal hitung-hitung. Nah, di antara 180-an daerah itu, apakah Banyuwangi juga masuk prioritas yang menjadi ini? Masuk, jadi Iya. di dapil saya ada dua kan, Banyuwangi dan Situbondo. Iya. Nah, Banyuwangi Situbondo itu kalau bagi saya termasuk bagi partai prioritas. Prioritas, ya. Prioritas. Paslon yang kita kita usulkan harus menang. Harus Banyuwangi menang, ya. paslon 01, Situbondo paslon 02 itu. Mau tidak mau kita harus kerja keras supaya mereka menang. Dan Oke. salah satu maksud kedatangan saya itu untuk memastikan paslon 01 di Banyuwangi menang, paslon 02 di Situbondo menang. Gitu Mas Samsul. Jadi, luar biasa Mas Jul ini ya. Berarti Mas Jul selama ini walaupun di Jakarta ikut dong perkembangan di. Oh ya, ikut dong dapil saya. Saya kan wakil dari masyarakat Banyuwangi Bondowoso Situbondo. Iya. Apa yang terjadi di Banyuwangi Bondowoso Situbondo, saya berusaha betul untuk tahu, mempelajari supaya saya bisa makin baik menjadi wakil mereka. Termasuk urusan pilkada ini ya. Iya, menjadi konsentrasi Bang Jul ya Iya, untuk kemudian di ini. Yang Bang Jul tahu kalau hari ini perkembangan di lapangan, informasinya Bang Jul juga punya ini ya, relawan-relawan yang ternyata juga disebarkan ya ya di titik-titik tertentu itu ya. Bang. Punya ini ada semua tadi ini. Oh, mana ini teman-temannya? Wah, itu apa namanya itu? Klik ya. Sedulur Cak Jul. Oh, sedulur Cak Jul ya. Ini sudah bekerja atau baru akan karena bosnya datang ini Mas? Mereka udah lama bekerja ya kan, ngopeni dan nguwongke ya kan? Tidak hanya urusan pilkada, urusan anggota DPR lah ya. Jadi Bang Jul ini ternyata punya relawan, jumlahnya berapa Bang Jul kalau di? Sebenarnya kalau koordinatornya sih tidak banyak, 2 plus 3 ya 5, tapi di bawahnya itu yang banyak. Ya, hampir semua kecamatan, desa ada. Yang dulu memang pada saat pileg membantu saya dan menjatuhkan pilihan ke saya. Bang Jul, kalau ngomong optimisme gitu loh, semua orang optimisme gitu, termasuk Bang Jul tadi baru menyebut bahwa ya paling tidak target Bang Jul sebagai orang yang berasal dari dapil 3 Jawa Timur gitu bisa melenggangkan 2 kontestasi baik di Situbondo dan di Banyuwangi. Bisa nggak Mbak Jul kasih bocoran-bocoran apa kekuatan di 01 ini menurut Bang Jul? Ini menarik Mas ya. Kalau kita bicara demokrasi, salah satunya kan ada semangat kontestasi. Nah, kontestasi itu biasanya memaparkan keunggulan, ya, menonjolkan apa kelebihan masing-masing. Nah, konteks pilkada Banyuwangi menurut saya ada 2 yang perlu dielaborasi ya. Ya, saya ingin mengajak warga Banyuwangi berpikirlah, mencerna dulu begitu ya. Satu, sebenarnya pilkada Banyuwangi ini yang pertama itu kontestasi rasionalitas. Rasionalitas Bang Jul ya. Ya. Bisa dilihat dari apa? Dari 1 figur, ya kan, 2 pengalaman, ya kan, 3 agenda yang ditawarkan. Nah, kalau figur kan biasanya itu kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, ya. piatem, ya kan, solah bowo, solah
tingkah yang ditawarkan. Nah, kalau figur kan biasanya itu kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Nah, kalau figur kan biasanya itu kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Nah, kalau figur kan biasanya itu kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Kalau figur kan biasanya kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Kalau figur kan biasanya kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Kalau figur kan biasanya kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Kalau figur kan biasanya kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Kalau figur kan biasanya kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Kalau figur kan biasanya kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo, solah tingkah yang ditawarkan. Kalau figur kan biasanya kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet, yate, solah bowo. Desember nyoblos nomor siji. Ayo dulur aja bingung-bingung, songo Desember nyoblos nomor siji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Wah. Belum yang buka acara ini juga, yang buka acara ini juga nggak kalah, Bang Jul. Nah, ini penyanyi juga. Oh iya, Mbak Mema ini. Sampai akhirnya diopeni Pak Iqbal gitu aja. Oh iya, iya. Di endorse atau di orbitkan. Di endorse, begitu. ya. Oh, iya, iya. Memang kembali ya. Iya, 9 tahun loh saya ikut Pak Iqbal. Oh. Iya, dari 2009. Wah, curhat ini ya. Ya, 11 tahun ya? 11 tahun. Oh, luar biasa Pak Iqbal ini Jadi pokoknya pinter Bang ya, Zul. awet kan, pinter berarti Mas Iya. Iqbal. Awet, Ya. iya betul. Jadi kalau nanti Pak Jul reses ikut terus Mbak Mema ke ini, Mama ya ini. Boleh. Kalau berkenan sih enggak apa-apa sih. Ah, Oke, Bang Zul rencananya berapa hari nih Bang Zul di Banyuwangi? Minimal 5 hari. 5 hari. Ya, sampai tanggal 9 ya. Oke, berarti dikawal terus juga ya Bang Zul ya? Iya. Betul. Biar tim yang dibawa makin semangat ya. Mungkin pemirsa JTV yang menyaksikan belum tahu nih Bang Zul sebenarnya asli mana sih, kok Jawanya tulen katanya Pak Samsul tadi gitu? Waduh, kalau asli saya asli Indonesia, Mbak. Asli Indonesia ya. Jadi begini, Ya. saya lahir di Jogja. Oke. Ya, lalu besar di Tulungagung. Ya. Kuliah ke Jogja, lalu ke Jakarta, kuliah dan kerja di Jakarta. Wah, melanglang buana ya Pak Samsul ya. Iya. jadi Jawane medok. Medok, iya Tulungagung Karena medok. Tulungagung itu, Mbak. Tulungagung. Iya Tulungagung medok. Tulungagung. Tulungagung tapi kerasan di using iki ya. Iya. Pokoknya dilanjut Pak Samsul. Oke, Bang Jul ini sambil santai ya. Iya. Kita dari apa ini? Insignia miliknya Pak Ustadz Jamroni ini ya. Oh, iya. Miliknya Pak Ustadz Jamroni ini, Oh. kafe miliknya Pak. Miliknya Jamroni ini ya. Oh iya, Oh, milik. itu Jamroni teman saya itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi ikut 01 gitu ya. Hah? Ikut 01 apa 02? Enggak tahu, itu rahasianya dia kali ya kan. Tapi kalau teman sama saya mungkin ya bisa Oh, satu gitu ya ya. kan, karena temen ya kan. Tapi kelihatannya bajunya kuning tadinya Pak. Sama, dokternya kan dia menyamakan dengan saya nggak tahu dia mau pakai baju kuning ya kan. Bang Jul kembali ke tema tadi Iya, ya. iya. Bang Jul tadi sempat terputus di urusan leader kemudian indikatornya tadi Bang Jul sempat menyebut ada bibit, bobot dan bebet. Nah, bisa dilanjut Bang Jul. Kemudian mengapa akhirnya pilihannya itu jatuh kepada Pak Yusuf dan Gus Reza itu Bang Jul ya. Oke, saya lanjut ya, Ya, Mas oke, Samsul lanjut. ya. Tadi saya bilang kontestasi rasionalitas, ukurannya paling tidak 3 itu ya. Kalau memang kita sepakat ya, Bupati sebelumnya Mas Abdullah Aziz Anas ini berhasil memimpin Banyuwangi, maka ya kan, atas dasar figur lalu pengalaman dan agenda yang ditawarkan itu, menurut masyarakat Banyuwangi ya kan, mana yang lebih bisa melanjutkan ya, gitu. Rasionalitasnya Mas Oh, Jul iya ya. dong, ya kan. Kalau memang Mas Anas itu berhasil, siapa yang lebih ya, dinilai selama ini ya, mendampingi beliau, wakilnya atau istrinya? Ya, itu. Kalau saya sih ya, Mas Anas berhasil selama ini karena wakilnya Mas Yusuf Widiatmoko 10 tahun loh mendampingi itu. Tapi istrinya mendampingi juga ini Mas. Mungkin dalam hal yang lain kan. Ya, dalam hal yang lain. Jadi mendampingi urusan masyarakat dan pemerintahan itu lebih ke siapa ya. Sehingga bagi kita ya kan, waktu itu Partai Golkar, yang layak dan patut untuk meneruskan keberhasilan Mas Anas itu ya Mas Yusuf gitu. Karena dari sisi figur, dari sisi pengalaman, dari sisi agenda yang ditawarkan, dia punya nilai lebih. Itu Mas, itu yang saya maksud dengan kontestasi rasionalitas. ya. Jadi monggo dipenggalih sama masyarakat Banyuwangi apakah benar yang saya katakan itu. Kalau emang benar, ya ayo ikut saya. Rame-rame 9 Desember nyoblos paslon 01 Mas Yusuf dan Gus Reza. Insya Allah apa yang kita harapkan kepada mereka berdua dengan 3 dasar itu benar-benar akan diwujudkan gitu. Gitu Mas. Ini yang pertama ya, Yang pertama, kontestasi rasionalitas ya ya. kan gitu. Ya. Rasionalitas itu maksudnya pemirsa JTV bisa diterima akal sehat itulah. Ya, itu maksud saya. Ya, Ya. silakan dilanjut Mas Jul. Yang kedua, kontestasi representasi ya kan. Dalam politik representasi itu penting Mas ya kan. Baik representasi simbolik ya kan maupun representasi substansi. Nah, itu harus Mas ya kan. Kalau enggak nanti ada orang yang merasa
kok tidak terwakili sih? Oh. Gitu. Kok tidak mencerminkan akar sosial Banyuwangi sih pemimpin kami ini loh? Bagaimana nanti kan gitu? Ya. Ini bukan politik identitas ya, Oke. bukan, tapi representasi berdasarkan akar sosial. Nah, saya bilang di medsos saya itu paslon 01 ini Mas Yusuf dan Gus Riza ini pasangan ideal. Ya. Karena dari sisi kontestasi representasi mereka ini mencerminkan akar sosial masyarakat Banyuwangi, Mas. Gitu. Kalau boleh kita sederhanakan gitu secara simbolik kan, masyarakat Banyuwangi itu ya harus ada nasionalis, harus ada agamis kan begitu ya. Harus ada religius. Nasionalis dan religius kan Oke. begitu, kalau bahasa Mas Samsul. Nah, dua orang ini menurut saya orang yang paling tepat gitu merepresentasikan akar sosial masyarakat Banyuwangi. Ya, Yusuf nasionalis ya kan, Gus Riza jelas ya kan, Santri. ya kan. Nah, itu menurut saya pas lah gitu. Jadi nggak usah ragu lagi. Masyarakat Banyuwangi ini pasangan ideal, ayo coblos 9 Desember paslon 01. Luar. Jadi kombinasinya pas ya, Mas? Iya. Nasionalis religius ya. Iya. Di mana-mana terjadi, Mas. Di mana-mana terjadi. Ya, dalam politik itu memang kalau representasi kita nggak pas akan jadi persoalan. Akan ada segmen atau kelompok atau sebagian masyarakat itu yang merasa tidak terwakili. Dan itu bahaya dalam politik, Mas. Bahaya, ya, itu bahaya. Ya. Gitu. Selanjutnya ada lagi, Mas, selain tadi sudah rasionalitas, terus representasi. Dua itu aja. Dua aja, itu aja ya. Silahkan dinilai oleh masyarakat. Saya ini walaupun meminta masyarakat milih paslon 1, tapi saya pikir saya nggak langsung to the point begitu ya. Tapi saya membawa pemikiran lah, membawa gagasan supaya masyarakat Banyuwangi mencerna. Saya ingin masyarakat Banyuwangi itu menjadi pemilih yang merdeka, yang independen, yang otonom, yang benar-benar punya preferensi, karena saya punya penilaian lebih atas dasar ini, sehingga saya putuskan 01. Oh, gitu. Jadi pemilih cerdas ini ya. Oh iya, Mas. Kan Tapi kita ngomong-ngomong ini begini, orang Mas. partai harus pendidikan politik juga, Mas. Sebelum ada opini yang berkembang sebelum ke Mas Yusuf, Golkar itu sempat ke 02 kelihatan, Mas. Enggak ada itu, ya kan? Tidak ada ya. Nggak ada itu. Ini DPP yang menjamin ya. Oh iya. Kalau ada ya mungkin ya belum diputuskan itu biasa ya kan. Tapi kalau sudah diputuskan, ya semua harus taat dong, Mas. Ya Jika kan? tidak taat, Ya kena disiplin nanti. Oh, Ya, ini kan persoalan komitmen dan persoalan konsistensi ya, termasuk persoalan loyalitas kepada partai. Nah, gitu. mutlak itu, Mas ya. Oh iya dong, Mas. Dalam politik komitmen, konsistensi dan loyalitas kepada partai itu penting, Mas. Penting, Ya, benar. penting ya. Jika kader miring-miring sedikit saja urusannya dengan disiplin partai Oh mestinya. iya, kan iya, begitu, iya, ada. Apalagi saya ini di DPP, Mas. Di DPP. Sebagai ketua bidang organisasi. Ya, salah satunya membidangi urusan seperti itu, Mas. Oh, kebetulan ini, Mas. Iya. Mas Jul ya, di Iya, bidang dan organisasi. Kalau ada pengurus, ada kader, ada anggota yang tidak patuh dengan keputusan partai, itu bisa kena disiplin organisasi. Waduh, ini Termasuk tegas dalam sekali. hal pilkada. Termasuk dalam hal pilkada. Oh iya, Ya. iya. Ini tegas sekali nih. Memang orang Jakarta tegas-tegas sih. Kecuali kalau berhadapan Mungkin dengan Pak karena Mema. background Ya. saya ketua bidang organisasi ya kan. Iya. Ya, itu. Tapi kemudian Bang Jul, ada nggak misalnya kontrak politik antara Golkar dengan calon Mas Yusuf dengan Gus Reza ini misalnya? Ada, tapi lebih banyak ke kontrak politik yang bersifat programatik. Begitu. Oh gitu ya. Ya, ya. Kita ingin kalau Mas Yusuf dan Gus Riza yang jadi, ini program yang harus dijalankan, agendanya ini kan gitu. Bukan pragmatis ya, Mas ya. Enggak ada apa pragmatisnya, Mas, kira-kira? Pragmatis itu mungkin kamu harus bayar maharnya sekian gitu. Nggak Kamu ada, oh, nggak nggak ada. ada. Saya jamin bisa disaksikan semua pihak itu. Iya. Mas Yusuf sama Gus Riza itu dapat B1 KWK kalau B1 kalau bahasanya teman-teman KPU, ya iya. kan. Kalau bahasa kita rekom. Tidak ada 1 sen pun mahar itu. Mahar itu kan sebenarnya baik, Mas ya, tapi kok mahar kan baik ya. Iya, mahar untuk
nikah baik. Lah ya kok ini kok diplesetkan jadi black rasuah kalau saya sih. Tidak ada rasuah politik. Ya. Luar biasa ya. Perlu ditegaskan lagi tuh sekali lagi mungkin Mas Jul itu ya. Nggak ada rasuah politik untuk mendapatkan persetujuan Golkar terhadap rekomendasi Yusuf Yusuf dan Reza Ada, itu ini ditegaskan ditonton oleh 1,7 juta Iya, rakyat iya. Banyuwangi ini seperti Mudah-mudahan itu yang terjadi. ya, jadi seperti itu. Jadi memang kalau bocoran-bocoran MOU-nya seperti itu aja Mas ya. Artinya tidak programatik gitu ya. Iya. Atau- Karena itu tadi Mas, karena kita melihat Hmm. kontestasi rasionalitas sama kontestasi representasi itu tadi. Iya. Mas Jul, di Banyuwangi ini juga ramai antara yang disebut antara Pak Yusuf sebagai incumbent ataupun Bu Ibu sebagai istri Aswaranas yang disebut sebagai incumbent. Mungkin perlu pencerahan juga ini, mumpung ada orang Jakarta datang di Banyuwangi ya. Batasan incumbent itu seperti apa Mas Bang Jul untuk supaya tidak opini betul ini hanya sebagai wacana, tetapi paling tidak ada pencerahan yang rasional lah seperti itu Bang Jul ya. Incumbent atau petahana itu kan yang petahana. sedang menjabat. Hmm. Ya. Yang petahana itu ya Mas Yusuf karena beliau wakil bupati 2 kali sampai sekarang masih wakil bupati tapi cuti kan. Cuti. Kalau Bu Ibu itu istri petahana. Istri petahana. Iya. Jadi posisinya yang petahana hari ini adalah Mas Yusuf mestinya ya. Bukan Bu Ibu ya. Iya. Oh, ini mudah-mudahan clear ya. Nah, terus kemudian satu lagi pertanyaan, politik dinasti ini ramai juga di medsos macam-macam. Mungkin Bang Jul juga bisa memberikan pencerahan kepada rakyat Banyuwangi. Yang disebut politik dinasti itu seperti apa Bang Jul? Kan pernah ada kronologis dulu zaman saya waktu di KPU kan pernah ada itu yang ada undang-undangnya terus di amandemen sama Mahkamah Konstitusi itu Bang Jul akhirnya ya. boleh ya. Akhirnya boleh itu. Bang Jul mungkin bisa cerita sebagai ini untuk pencerahan kita bersama aja. Oke, menjelang Mas Samsul, ya. Mbak Mema dan teman-teman semua, kalau kita baca Undang-Undang Dasar kita itu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Nah, itu semua bisa. Ya. Siapapun boleh jadi apapun. Yang penting warga negara Indonesia dan memenuhi syarat. Kalau politik dinasti itu kan politik atas dasar kekerabatan. Ya kan? Kalau partai yang salah satu fungsinya itu rekrutmen dan seleksi calon-calon pemimpin termasuk di eksekutif dan legislatif semata-mata hanya atas dasar hubungan darah, itulah politik dinasti. Oh gitu ya. Iya. Kalau kesimpulannya kalau di Banyuwangi di antara dua paslon 1-2 itu kalau Ya, Mas Jul silakan saja masyarakat menilai apakah itu semata-mata karena hubungan darah atau hubungan kekerabatan gitu. jadi batasannya segitu ya. Atau hubungan keluarga gitu. Atau hubungan keluarga. Ya, kalau secara konstitusi silakan aja, tapi dalam politik itu kan ada istilahnya kaderisasi, ya kan, ada rekrutmen, ada seleksi, ya kan. Nah, politik dinasti itu lebih cenderung dipahami kalau semata-mata dalam rekrutmen dan dalam seleksi itu Mementingkan hanya atas dasar. Atas dasar, ya. Sudah semata-mata dan hanya atas dasar, nah kan gitu. sudah semata-mata ditaukiti lah, Iya. dipertegas. Itu akan berlawanan dengan negara kita yang republik Mas ya, negara iya. kesatuan republik. Nah, republik tahu kan Mas artinya republik itu. Indonesia. Kali ke Mema dulu lah. Ya, kalau tadi Pak Samsul bertanya tentang politik dinasti begitu Bang Zul ya. Ini yang akan saya tanyakan adalah ini juga sama sih seperti Pak Samsul tadi yang bilang Ya, Mbak. sebagai pencerahan saja kepada masyarakat. Ini kan memasuki masa tenang begitu ya Bang Ya, Zul ya. ya, Besok kita akan memasuki masa tenang. Nah, biasanya katanya netizen ya, biasanya kalau sudah memasuki masa tenang rawan adanya black campaign begitu katanya. Nah, Ya. black campaign itu kan sebenarnya ada black campaign, ada negatif campaign begitu ya, Bang ya. Yang saya tahu ya, Bang. Tapi kan memang boleh kan kita sebagai calon begitu, sebagai tim calon boleh kan kita mengadakan negatif campaign begitu. Yang saya tahu katanya negatif campaign itu boleh. Nah, black campaign sama negatif campaign itu sebenarnya perbedaannya seperti apa? Batasannya ya. Ya, batasannya gitu, Bang. Mema ini cerdas loh, bukan politisi Iya, loh Wow. ya. Ngalah kita nih ya. Lebih saya ini kecerdasan. Ya, iya. Ini mestinya dia yang sulit, narasumbernya ya. bukan kita kali ya. Iya. Mungkin dari Bang Zul sendiri seperti apa, Bang? Mbak Mema begini ya, kalau negatif campaign itu lebih kepada apa ya,
mengkritisi apa agenda yang ditawarkan. Oke. Kebijakannya lah ya. Kebijakannya. Paslon 01 menawarkan A, paslon 02 menawarkan A juga. Mana yang lebih baik? Nah, itu silakan aja. Berarti boleh ya Bang ya? Boleh kalau Boleh negatif ya. campaign dalam pengertian itu boleh Ya, ya. boleh. Jadi memang ke depan kita ingin mengajak masyarakat itu menjadikan preferensi itu lebih kepada melihat programnya, Ya. selain figur pengalaman, Visi misinya agenda, begitu ya. misinya. Itu silakan dikritisi. Oh ini ternyata kekurangannya di sini, nah itu bisa. Ya. Ada yang lebih baik di sana kan gitu. Iya itu bisa itu. Negatif Boleh ya. campaign. Kalau black campaign kan wah, itu ujaran kebencian, kebohongan gitu ya. Terus berdasarkan sara juga. Menjurus ke Oke. sara. Tidak ada data, tidak ada fakta, ya kan, lebih menghina, menjelekkan, nah itu nggak bisa memang, itu dilarang, Mbak. Oke, ini pencerahan juga kata Bang Samsadi kepada masyarakat Sebenarnya udah gitu. cerah lah masyarakat. Sudah cerah ya, sudah Apalagi cerah ya. ada dua artis di sini kan tambah cerah gitu kelihatan. Oke. Kelihatannya kita ini dulu memang supaya Oke. ini lagu dari Mbak Maya dulu Bang Jul ya. Oh Siap. Supaya silakan. tambah cerah lah kita gitu, ya. Bupati Hon Yusuf Yain, wakili Sunri Sapiain. Bupati Hon Yusuf Yain, wakili Sunri Sapiain. Ojo salah pilih bupati kanggo kutha Banyuwangi. Dadi yo rakyat hang cerdas, milih pemimpin hang wis jelas, kang duweni pengalaman, kang sing mung menang jangkeman, agama apik atine receh, lare sing ojo ragu, Yusuf Rizal solusimu bisa makmur bareng wong cilik. Bupati Hon Yusuf Yain, wakili Sunri Sapiain. Bupati Hon Yusuf Yain, wakili Sunri Sapiain. Ojo salah pilih bupati kanggo kutha Banyuwangi. Dadi yo rakyat hang cerdas, pilih pemimpin hang wis jelas, kang duweni pengalaman, kang sing mung menang jangkeman, agama apik atine receh, lare sing ojo ragu, Yusuf Rizal solusimu bisa makmur bareng wong cilik. Bupati Hon Yusuf Yain, wakili Sunri Sapiain. 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 Terima kasih. Oh. Ngebit. Jadi Bang Jul lebih apa tadi? Senang lagu ini ya, Bang? Lagunya ya. Sudah diupload di Facebook kira-kira? Sudah. Ya. Oh, gitu ya. Saya punya tim yang di medsos untuk Tim kreatifnya Bang Jul ya. mengkampanyekan, ya. Iya, pengamat politik di JTV juga ada yang suka lagu ini, namanya Tara, suka banget sama Oh, lagu gitu iya, ya. iya. ini. Sarah itu tapi sukanya angin-anginan, kadang mau kadang enggak dia. Tergantung musimnya. Iya. Oke, Bang Samsul dilanjut, monggo. Ya. Pemirsa JTV kembali lagi dengan Bang Jul ya di acara
Iya. spesial kita obrolan santai di Cafe Insignia gitu ya. Tadi kita sudah panjang lebar ngobrolin tentang dinamika politik nasional, terus kemudian lokal, juga ada ilmu-ilmunya sedikit tentang civic education atau pendidikan politik untuk kita semuanya. Siap, Mas Ya. Samsul. Bang Jul, ini persiapan masa tenang. Oh, ya, ya. hari ini kampanye terakhir, terus Ya. mulai besok adalah masa tenang. Hmm. Apa yang Bang Jul ingin sampaikan kepada publik Banyuwangi dan Situbondo terutama yang hari ini dapil Bang Jul dan juga kebetulan bisa menangkap siaran ini kalau di Situbondo ya. Iya. Ya, oke, Mas Samsul. Ini saya bicara lebih terkait yang umum tadi ya, Iya, atas nama anggota DPR RI Komisi 2 ya, Mbak Memat. Mema Saskia sama Mbak Maya. Benar ya? Oh iya Mbak Maya. Ya, ya. Maya siapa namanya Mbak? Natasha. Maya Oh, Natasha. seperti pinang dibelah tiga berdua ini ya. Satunya Pak Samsul ya. Iya Bang Jul, silakan Bang Jul. Satu, ini hari terakhir kita kampanye. Di 270 daerah, Kabupaten bahkan kota. 309 ya kan, daerah yang terkait. Kita minta kepada semua pihak, termasuk penyelenggara, ya kan, terus pemerintah daerah, ya kan, menyongsong hari H ini, Satgas Covid ya, aparat penegak hukum gitu. Jangan lengah, jangan abai, jangan kendor dengan protokol kesehatan. Waduh, ini himbauan itu. ya. Ya, protokol kesehatan harus terus sadar dan tegak dengan protokol kesehatan, karena hanya dengan itu insya Allah 9 Desember nanti kita aman, selamat dan menyelamatkan. Menyelamatkan. Nah, itu oke. yang pertama, Mas, Iya, yang pesan saya. Oke, iya. Mau ditanya lagi apa atau lanjut pesannya lagi? Lanjut dulu pesannya, nanti ditanya lagi. Oke. Lalu pesan yang kedua ini kepada penyelenggara dan Dukcapil. Ya, ada dinas Dukcapil ya. Iya ada Mas. Ya. Masih ada saja masyarakat kita yang punya hak pilih belum masuk dalam DPT. Baik itu karena persoalan dokumen kependudukan maupun karena pemutakhiran data pemilih. Data pemilih, Oleh oke. karena itu mohon dipastikan betul 3 hari ini ya, yang punya hak pilih masuk dalam DPT, yang memang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai kita dengan sengaja menghilangkan hak pilih mereka. Ya, Misalnya belum masuk DPT? kalau yang pemutakhiran data pemilih itu misalnya umurnya pada saat sudah 17 tahun Sudah atau 7. sudah menikah. Iya, Ya kan? Nah, terus ada yang pensiun dari PNS ya, atau dari TNI, dari Polri kan gitu. Atau ada yang masuk menjadi penduduk sini, ada yang pindah menjadi penduduk. Nah, itu tolong disisir betul. Karena itu hak konstitusi Setiap warga negara harus kita jamin, dan kita semua penyelenggara pemerintah punya kewajiban ya kan, untuk memastikan semua yang punya hak pilih itu terdaftar masuk dalam daftar pemilih tetap. Misalnya ada pertanyaan begini Mas Jul, saya sudah punya KTP tetapi belum terdaftar dalam DPT, solusinya bagaimana kalau? Ya, harus segera lapor ya kan. KPU kan menyediakan Form. Website atau apa gitu namanya itu yang bisa ngecek kalau memang kita belum terdaftar. Iya, portalnya KPU ya, Ya, portal aduan data pemilih. Ya, info pilkada atau klik data pemilih gitu ya. Bang Jul, ini juga di Banyuwangi ramai ada rumor isu bahwa akan ada penundaan pilkada. Bang Jul sebagai komisi yang membidangi itu pernah mendengar atau aturannya sebenarnya seperti apa Bang Jul kalau satu daerah untuk ditunda pilkadanya atau pemilu susulannya, itu seperti apa sebenarnya aturan mainnya Bang Jul? Ini pesan saya belum selesai sebenarnya. Oh, pesannya ya. Oh, saya kira pesan. Tapi nggak apa-apa, udah ditanya ya kan, udah Iya. ditanya sama Mas Samsul. Karena dikode-kode sama produser ya. Apa? Oke, secara regulasi ya kan, konstruksi penundaan itu dimungkinkan baik secara nasional maupun secara lokal. Iya, ya secara kan? aturan main Bang Jul Iya, ya. karena bencana, termasuk bencana non alam ini ya. Namun demikian
baik penyelenggara maupun pemerintah maupun Satgas Covid maupun aparat penegak hukum ya, terutama penyelenggara dan pemerintah itu, dan lebih khusus lagi penyelenggara, sampai sekarang tidak ada dalam benak mereka ya kan untuk menunda pilkada walaupun COVID-19 bertambah. Oh, ini dipertegas ya. Jadi tidak ada penundaan pilkada sampai detik ini. Jadi 9 Desember tetap coblosan. Maka dari itu kembali ke pesan saya yang pertama. Pesan sana ya, dikembalikan ke pesannya. Kan? Jangan sampai kendor dengan disiplin dan penegakan protokol kesehatan. Semua saja ya. Masyarakat juga ya kan, nanti pada saat hari H jangan lupa pakai masker ya kan. Terus ada sarung tangan latex yang disediakan. Terus nanti pada saat nyoblos juga ada paku, tapi kan kalau pakai sarung tangan kan nggak ini ya. Gantian, habis itu mencuci tangan ya, sarung tangannya dilepas, dicuci, ditetes ya, langsung pulang aja, nggak usah berkerumun di situ ya kan. Dan mohon juga memenuhi jadwal undangan yang sudah ditentukan oleh PPS dan KPPS ya, walaupun itu tidak akan menghalangi hak pilih, tapi kalau diundang jam 7 sampai jam 8 ya usahakan datang jam 7 jam 8. Kalau diundang jam 9 sampai jam 10 ya usahakan datang jam 8 sampai jam 10. Nah, gitu maksud saya begitu ya. Dalam rangka kita benar-benar membuat pilkada 9 Desember 2020 itu sekali lagi aman, selamat dan menyelamatkan. Nah itu Mas. Jadi tidak ada. Jadi ditegaskan ini pemirsa JTV. Ya, jadi penundaan itu tidak ada. Jadi rumor misalnya opini yang berkembang di masyarakat baik itu dalam sosial media ditegaskan oleh Mas Julfikar. Kebetulan beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI yang membidangi masalah pemilu. Beliau menegaskan secara regulasi sesungguhnya ada untuk suatu daerah itu untuk menunda pilkada, tetapi khusus di 270 kabupaten termasuk Banyuwangi beliau menegaskan tidak ada wacana untuk menunda pilkada Kabupaten Banyuwangi. Aplaus untuk Mas Zulfikar lah. Kita kesempatan untuk bertanya lagi kepada monggo. Ya, suaranya ditunggu itu sama Mas Zulfikar. Suaranya dan senyumnya. Wah. Ini adalah hari terakhir kampanye Bang Zul ya. Sudah kita tahu. Mungkin apa dari Partai Golkar, khususnya dari Bang Zul sendiri selaku pendukung dari pasangan Yusuf Riza, mungkin ada penguatan khusus untuk para masyarakat. Ayolah jangan ragu untuk memilih pasangan yang Bang Zul usung begitu. Tadi udah saya sampaikan sudah terus, ya? Sebenarnya ya. Iya. Kan? Ya. Atau mungkin dari secara kalau saya sih begini aja Mbak Mema, kepada seluruh pengurus kader dan anggota Partai Golkar se-Banyuwangi ya kan. Pastikan 9 Desember nyoblos paslon 01 Yusuf Riza. Lebih spesifik. Ajak juga nak dulur kan gitu, konco sak kasur sak sumur sak lembur nak dulur ya. Berarti penguatannya Pak Bung Zul ini malah ke kadernya ya? Iya. Kalau memang menurut masyarakat Banyuwangi juga paslon 01 seperti yang tadi sudah saya katakan layak dan patut memimpin Banyuwangi, meneruskan keberhasilan yang sudah dicapai Bupati sebelumnya, ya ayo coblos paslon 01 Yusuf Riza. Oke, luar biasa. Kita ke lagu dulu lah, sekali lagi lagu ini nanti ada sesi terakhir Bang Jul, tapi kita seling dulu sebuah lagu lagi dari Mbak Maya. Oke. Monggo Mbak Maya. Ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu.
tak di sampingku setiap waktu. Ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu. Meski hatiku ragu, kau tak di sampingku setiap waktu. Ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Oh, tapi cintaku yang terbaik. Wah, makin maknyas katanya Bang Jul. Makin maknyas. Waduh, ini perlu dibawa terus kalau reses-reses ini Bang. Ayo monggo ya, tergantung Mbak Maya Natasha. Iya. Mbak M 2M ya, Maya sama Mema. Kembali ke Mema lah, di prologi lagi Bang Jul. Monggo Mbak Mema. Iya. Pak Samsul dulu. Oh, Oh, Mas iya. Samsul, monggo Mas Samsul. Repot ini dilempar-lempar. Iya. Pemirsa JTV, sebelum ke sesi Bang Jul tadi, memang Bang Jul masih ada pesan-pesan yang disampaikan, tapi kalau misalnya ada yang ingin berkomunikasi dengan Bang Zulfikar terkait dengan apa saja yang menyangkut persoalan kebijakan publik, bisa di apa ini ya, berkomunikasi lewat web beliau. Ada yang namanya YouTube, itu ada Zulfikar Arsa Sadikin. Terus tentang Facebook juga ada Zulfikar Arsa Sadikin juga. Arse ya. Arse. Ya. Terus Instagram juga ada beliau ya. Ya, bisa Instagram dicari ada. di Cak Zulfikar ya. Ya. Terus Facebook ada Bang Zul .18. Iya. Ya, Bang Zul .id ya, seperti itu. Mau langsung ke WA saya juga. WA Bang Jul juga bisa ya. Terbuka ya. Nomornya berapa Bang Jul? 0878 760 83 719. Waduh, haplos ini ya. Itu.
Monggo. Bang Jul, biasanya anggota DPR itu melit ya, rahasia, selalu dirahasiakan nomornya. Jenengan kalau dibuka ini nggak mengganggu ya? Ya itu kan sebenarnya konsekuensi logis toh. Kalau mau menjadi wakil rakyat yang baik dan benar dan makin baik dan makin benar ya harus siap dihubungi toh. Mendengar ya kan, menyerap aspirasi masyarakat yang kita wakili lah. Kalau nggak bisa dihubungi, bagaimana kita mau mendengar, menyerap? Ya mudah-mudahan didengar oleh juga mau menyampaikan aspirasi kan gitu. Mudah-mudahan didengar oleh pemilik kafe inilah Mas Jamroni. Susah banget kalau dihubungi Mas Jamroni. Jadi ya luar biasa pemirsa ya, beliau di sela-sela kesibukannya membuka diri kepada masyarakat Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Misalnya ada kebijakan-kebijakan publik yang memungkinkan untuk bisa dikonsultasikan, dikoordinasikan, disampaikan kepada beliau 24 jam terbuka untuk kita semua. Sekali lagi aplaus untuk Bang Jul. Bang Jul, ada ini pesan yang ingin disampaikan lagi ini. Ada pesan lagi Mas Samsul. Pesan untuk kita semua. Pesan 1, 2, ini yang ketiga. Pesan yang ketiga kepada, ini kan terakhir kampanye. 3 hari itu masa tenang ya. Masa tenang itu ya tenang bener begitu ya. Tenang bener. Jangan usrak itu apa kalau usrak itu heboh. Oh heboh ya kan. Jadi ya tenang itu ya tenang benar ya kan. Misalnya seluruh APK bahan kampanye harus ditarik semua ya. Kita minta penyelenggara sama paslon sama timnya itu ayo bersih-bersih lah selama masa tenang itu ya. Kepada penyelenggara, kepada paslon, kepada tim sukses ya, termasuk kepada pemilih dalam masa tenang itu ya tenang ya kan, jangan kita melakukan tindakan yang dilarang ya. Kita minta karena kita ini makin demokratis, kita jaga betul, kita ini tidak sekedar sedang berpolitik, tapi sebenarnya kita ini sedang bernegara. Bernegara itu inginnya dalam berdemokrasi, kontestasi dan kompetisi itu ya jurdil, ya fair gitu, ya setara kan begitu, jujur, adil, fair ya kan, macam sepak bola itu fair play. Fair play. Kepada penyelenggara, kepada paslon, kepada tim sukses dan kepada pemilih ya kan gitu. Paslon ini sudah bekerja 71 hari meyakinkan kan gitu. Panjenengan sedoyo mana yang lebih pantas untuk dipilih? Ya serahkan saja sekarang kepada masyarakat untuk menilai dan memutuskan mana yang terbaik, mana yang paling baik di antara dua itu. Kalau memang setuju dengan saya yang paling baik adalah paslon 01 ya ayo yuris dicoblos ya kan, pada 9 Desember. Kalau tidak ya nggak apa-apa, itulah demokrasi gitu. Jangan kita nodai, jangan kita cederai dengan kita rusak dengan praktek-praktek kotor. Praktek-praktek kotor ya. Selama ini ya kan, yang sudah sering kita dengar itu Mas, yang sebenarnya ke depan harus kita sedikit demi sedikit kita kikis ya kan. Dan saya percaya dengan masyarakat Banyuwangi dan masyarakat Situbondo, mereka sudah lebih cerdas, lebih arif ya kan untuk memutuskan pilihan ya kan. Kepada ASN ya, betul aja. ASN ya kan, organisasi perangkat daerah sampai dengan camat, kepala desa, perangkat desa ya, bersikaplah profesional. Ya, termasuk TNI Polri juga ya kan? Bersikap netral, independen ya kan. Jangan karena status kita, karena kita mengharapkan sesuatu lalu kita rusak citra kita sendiri, dukung-mendukung, dulang-mendulang suara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Jangan gitu. Anda bisa duduk di situ itu bukan karena dukung-mendukung, tapi karena kinerja Anda ya kan. Isinya gitu yang perlu kita tekankan Mas. Mas Jul. Karena kemampuan Anda dalam mengelola birokrasi, bukan karena dukung paslon 01, karena dukung paslon 02. Kita ingin ke depan birokrasi itu makin merit system, betul-betul melayani masyarakat gitu, tanpa pengaruh kekuatan politik dan bersifat imparsial gitu ya. Siapapun ya dilayani. Bukan karena kamu dukung ya, yang kalah ya kan gitu. Nggak usah deh, tak lambat-lambat, bukan itu. Untuk itu kita
perlu sampaikan, jangan sampai kita ini melakukan yang tidak baik begitu, karena masing-masing dari kita yang saya sebutkan tadi itu anggota DPR, ASN, TNI, Polri itu punya tekad dan punya tanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Ya, termasuk demokrasi yang ada di Banyuwangi begitu. Iya kan. Nah, apa Mbak Mema? Iya. Ini masih 4, ada satu lagi sebenarnya itu. Ada satu lagi, mau lanjut Bang Mbak Sul. Mema aja coba nanya dulu apa. Oh. dari tadi tangannya naik-naik terus. Enggak sih. Saya berikan Yang satu paling lagi. penting kita adalah dengan adanya pilkada, yang paling pasti jangan sampai memutus persaudaraan. Oh itu iya, begitu. iya, makanya itu kan dari awal kita ajak berkontestasi rasional kan begitu. Kita ajak berkontestasi representasi gitu. Kita ajak untuk menentukan pilihan itu atas dasar figurnya, pengalamannya, agendanya kan begitu. Atas dasar yang berorientasi kebijakan lah begitu ya. Program ya. Program oriented ya. Ya, nggak boleh ikut-ikutan ya Bang ya. Oke. Harus Iya. kenali visi misinya betul ya. Oh iya. Termasuk kenali orangnya juga sebenarnya. Kenali orangnya. Oke. Oke. Saya kan baru kenal sama Mbak Mema itu. Siap. Boleh nggak lebih dalam kenal gitu? Baru kenal, sudah tambah kenal ini. Iya. Bang Jul ada waktu 2 menit ini Bang Jul untuk closing statement Bang Jul untuk besok 9 Desember yang akan datang ya pada coblosan itu. Oke. Silahkan disampaikan kepada seluruh rakyat Banyuwangi dan Situbondo siap, ya. Mas Ya. Samsul, siap. Ya, Nah, kepada masyarakat Banyuwangi dan Situbondo. Situbondo Iya. yang melaksanakan pilkada juga, jangan khawatir, jangan takut tanggal 9 Desember karena sudah dipastikan semua logistik untuk pemilu dan logistik untuk alat pelindung diri supaya aman, selamat dan menyelamatkan sudah ada semua. Ayo datang ke TPS ya kan, mengikuti jadwal ya, gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar ya toh. Mudah-mudahan kalau kita disiplin, tegak dengan protokol kesehatan, kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Dan demokrasi bisa berjalan lancar. Demokrasi juga sehat, rakyat juga berdaulat, warga selamat. Terus pesan terakhir nih Mas. Oke, silakan Mas Jul. Kepada paslon 01 ya kan. Paslon 01 sih. Ini saya kan dari Golkar. Oke, ya. Kan, 01 ya. Kalau memang Anda terpilih nanti, ya, masyarakat Banyuwangi, mudah-mudahan kehendak alam memang demikian kepada Anda, ya kan? Memenangkan Anda menjadi bupati dan wakil bupati Banyuwangi periode 2020-2025, ya kan? Saya pesan, ya kan, wujudkan betul harapan masyarakat kepada Anda. Ya kan? Closingnya itu ya. Iya, Ya. closingnya itu. Oke, aplaus untuk Mas Jul. Ya. Oke, mohon izin Bang Zul, ini sebelum Siap. saya tutup boleh saya nyanyi dulu? Oh silakan, itu lebih senang ya kan kita. Oke, mungkin musiknya ini saya mau duet sama Maya dulu ini Bang Zul. Oh ya silakan. Ya. Silakan. Trio, Aduh. boleh? boleh. Apa bisa ya Mas kita ini? Oh ya. Oke, siap. Saya ini orang kampung Mas. Banyak lagu dangdut yang saya bisa. Oh, dangdut, boleh. Paling ya malam terakhir. Malam terakhir. Boleh. Oke. Langsung duet ya.
mengajak kita bersama. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyumnya. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, ku rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, ku rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Baik, terima kasih Waya Natasha. Mbak Mema, Saskia, terima kasih Iya. banyak. Bung Zulfikar juga terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sudah 60 menit pemirsa, tidak terasa menemani pemirsa semua. Ya, ya, semoga semua sehat walafiat. Seperti pesan Bung Zul tadi, jangan lupa ciptakan pemilu kada yang sehat, aman, dan tentunya bebas dari COVID-19. Begitu. Akhirnya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.